Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ernawati Tambunan dan saya sendiri, Febri Martino Pakusadewo, akan mempresentasikan tentang landasan teori, literatur review, dan referensi. Tujuan dari tinjauan kritis. Tujuan utamanya adalah membantu mengembangkan pemahaman dan wawasan yang baik tentang penelitian. Tujuan membaca literatur akan tergantung pada pendekatan yang ingin digunakan dalam penelitian untuk beberapa proyek penelitian, sehingga literatur yang membantu mengidentifikasi teori dan ide yang akan diuji menggunakan data pendekatan deduktif, yaitu mengembangkan kerangka teoritis atau konseptual yang kemudian diuji menggunakan data. Untuk proyek penelitian lain yang akan mengeksplorasi data dan mengembangkan teori selanjutnya akan dikaitkan dengan literatur pendekatan induktif. Meskipun penelitian masih memiliki tujuan yang jelas dengan pertanyaan dan tujuan penelitian, maka tidak boleh memulai dengan teori atau kerangka konseptual yang telah ditentukan sebelumnya. Isi tinjauan kritis. Untuk memasukkan teori akademis utama dalam bidang penelitian, untuk menunjukkan bahwa pengetahuan tentang bidang yang dipilih adalah yang terbaru, melalui referensi yang jelas, memungkinkan yang membaca laporan proyek menemukan publikasi asli yang dikutip. Struktur tinjauan kritis. 1 bab, serangkaian bab. Sepanjang laporan proyek menangani berbagai masalah. Sumber literatur. Sumber literatur sekunder, jurnal, buku, dan koran. Sumber literatur premier, laporan, prosiding konferensi, dan tesis. Merencanakan strategi pencarian literatur. Parameter pencarian, kata kunci dan istilah penelusuran yang ingin digunakan, database dan mesin pencari yang ingin digunakan, kriteria yang ingin digunakan untuk memilih studi yang relevan dan berguna dari semua item yang ditemukan. Menentukan parameter pencarian, bahasa publikasi, bidang pembelajaran, sektor bisnis, wilayah geografis, periode publikasi, dan jenis literatur. Menghasilkan kata kunci. Identifikasi kata kunci atau istilah pencarian adalah bagian terpenting dari perencanaan pencarian literatur yang relevan. Kata kunci adalah istilah dasar yang menjelaskan pertanyaan dan tujuan penelitian dan akan digunakan untuk mencari literatur tersier. Kata kunci dapat diidentifikasi menggunakan satu atau nomor teknik yang berbeda dalam kombinasi yang meliputi diskusi, bacaan awal, kamus, ensiklopedia, buku pegangan, dan tesaurus, brainstorming, pohon relevansi. Sekian dari saya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Ernawati Tambunan. Terima kasih. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Febri. Landasan teori. Teori adalah sekumpulan konstruksi yang saling terkait yang dibentuk menjadi proposisi atau hipotesis yang menentukan hubungan antara variabel. Penggunaan teori dibagi menjadi 2, yaitu penggunaan teori kuantitatif dan penggunaan teori kualitatif. Penggunaan teori kuantitatif dalam bentuk teorinya, peneliti menyatakan teori ini dalam proposal penelitian dengan beberapa cara, seperti serangkaian hipotesis, pernyataan logika jika, maka, atau model visual. Pertama, di sini beberapa penelitian menyatakan teori dalam bentuk hipotesis yang paling saling berhubungan. Sebagai contohnya,
Salah satunya, semakin tinggi pangkatnya, semakin besar sentralitasnya. Itu adalah contoh dalam bentuk hipotesis yang saling berhubungan. Selanjutnya, untuk menulis perspektif teoritis kuantitatif, pertama, lihat dalam literatur berbasis disiplin untuk sebuah teori. Jika unit analisis untuk variabel adalah individu, lihat di literatur psikologi. Selanjutnya, untuk mempelajari kelompok atau organisasi, lihat di literatur sosiologis. Jika proyek meneliti individu dan kelompok, pertimbangkan literatur psikologi sosial. Yang kedua, memeriksa juga studi sebelumnya yang membahas topik atau topik yang terkait erat. Teori apa yang digunakan oleh penulis lain? Misal, batasi jumlah teori dan coba identifikasi satu teori yang menyeluruh yang menjelaskan hipotesis utama atau pertanyaan penelitian utama. Ketiga, seperti yang disebutkan sebelumnya, tanyakan pertanyaan yang menjabatani variabel independen dan dependen. Keempat, tuliskan bagian teori. Misalnya, ikuti kalimat utama seperti teori yang akan saya gunakan adalah disebutkan untuk teorinya. Selanjutnya, ini diisikan dengan mengidentifikasi asal, sumber, atau pengembangan teori. Dan selanjutnya digunakan untuk mempelajari, yang diisinya mengidentifikasi topik di mana seorang menemukan teori tersebut diterapkan. Kemudian teori ini menunjukkan bahwa yang diisi dengan mengidentifikasi proposisi atau hipotesis dalam teori. Selanjutnya, seperti yang diterapkan pada penelitian saya, teori ini menyatakan bahwa saya mengharapkan variabel independen saya diisi dengan variabel independen negara bagian apa. Kemudian, untuk mempengaruhi atau menjelaskan variabel dependen diisi dengan variabel dependen negara bagian apa. Karena apa? Memberikan alasan berdasarkan logika teori. Selanjutnya, penggunaan teori kualitatif. Menemukan teori. Bagaimana teori digunakan mempengaruhi penempatannya dalam studi kualitatif. Dalam studi-studi dengan tema budaya atau lensa teoritis, teori tersebut muncul di bagian-bagian pembukaan studi. Konsisten dengan desain penyelidikan kualitatif yang muncul. Teori tersebut dapat muncul di awal dan dimodifikasi atau disesuaikan berdasarkan pandangan peserta. Bahkan dalam desain kualitatif yang paling berorientasi pada teori, seperti etnografi kritis, Letter 1986 memenuhi syarat penggunaan teori dalam penelitian kualitatif. Teori memiliki tempat dalam penelitian metode kuantitatif dan campuran. Peneliti menggunakan teori dalam penelitian kuantitatif untuk memberikan penjelasan atau prediksi tentang hubungan antara variabel dalam penelitian. Dengan demikian, penting untuk memiliki landasan pada sifat dan penggunaan variabel karena variabel tersebut membentuk pertanyaan dan hipotesis penelitian. Sebuah teori menjelaskan bagaimana dan mengapa variabel terkait bertindak sebagai jembatan antara atau di antara variabel. Teori mungkin memiliki cakupan yang luas atau sempit, dan peneliti menyatakan teori mereka dalam beberapa cara, seperti serangkaian hipotesis, pernyataan logika jika atau maka, atau model visual. Menggunakan teori secara deduktif, penelitian memajukannya di awal studi dalam tinjauan pustaka. Mereka juga memasukkannya dengan hipotesis atau pertanyaan penelitian atau menempatkannya di bagian terpisah. Dalam penelitian kualitatif, penelitian menggunakan teori sebagai penjelasan yang luas, seperti dalam penelitian kuantitatif, seperti dalam etnografi. Ini juga bisa menjadi lensa atau perspektif teoritis yang menimbulkan pertanyaan terkait dengan jenis kelamin,
kelas, ras, atau kombinasi dari semuanya. Teori juga muncul sebagai titik akhir dari studi kualitatif, teori yang dihasilkan, pola atau generalisasi yang muncul secara induktif, dan pengumpulan dan analisis data. Ahli teori yang membumi, misalnya menghasilkan teori yang didasarkan pada pandangan peserta dan menempatkannya sebagai kesimpulan dari studi mereka. Beberapa penelitian kualitatif tidak memasukkan teori eksplisit dan penelitian deskriptif saat ini tentang fenomena sentral. Penelitian metode campuran menggunakan teori baik secara deduktif, seperti dalam penelitian kuantitatif, atau secara deduktif, seperti dalam penelitian kualitatif. Penulis juga mulai mengidentifikasi penggunaan lensa atau perspektif teoritis, misalnya terkait dengan jenis kelamin, gaya hidup, ras atau etnis, dan kelas. Dalam studi metode campuran mereka, rancangan transformasional emansipatoris menggabungkan perspektif ini, dan perkembangan terkini telah mengidentifikasi prosedur untuk memasukkan perspektif ini ke dalam semua fase proses penelitian. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.